Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, taufik serta inayahnya jualah kita bisa bertemu walaupun dengan kultum yang singkat ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah atau dua patah kata mengenai perilaku yang harus kita hindari dalam ibadah puasa di bulan Ramadan ini, agar kita tidak melakukan hal yang bisa mengakibatkan puasa kita batal. Adapun puasa merupakan hal yang dilakukan oleh umat Islam untuk menahan hawa nafsu serta makan dan minum dari munculnya matahari sampai tenggelamnya. Namun puasa juga tidak semudah yang kita bayangkan ya kawan-kawan. Ada banyak perilaku yang tidak boleh kita lakukan saat berpuasa di bulan Ramadan, mulai dari merokok, emosi, muntah secara disengaja, hingga mengeluarkan air mani. Oleh sebab itu kita harus menghindari apa saja perilaku yang bisa membuat puasa Ramadan kita batal. Mari kita simak bersama-sama ya kawan-kawan. Di dalam kalender Islam bahwa bulan Ramadan terletak di bulan ke-9. Namun kehadiran bulan Ramadan ini kita ketahui bahwa dengan munculnya hilal atau bisa juga disebut bulan Sabit Muda pertama, dalam Islam hilallah yang jadi patokan datangnya bulan baru. Biasanya negara Indonesia selalu menggelar sidang isbat untuk menentukan dan mengamati munculnya hilal. Dari hasil sidang inilah tanggal jatuhnya bulan Ramadan. Maka dari itu kita harus menghindari perilaku-perilaku berikut ini agar puasa kita tidak batal. Adapun yang pertama yaitu terkait makan dan minum secara sengaja. Hal utama saat puasa adalah menahan hawa nafsu, termasuk nafsu makan dan haus. Hal yang membuat batal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Jika kita makan dan minum dengan tidak sengaja, dikarenakan kita lupa, maka tidak apa-apa. Namun makanan dan minuman yang terasa di mulut harus segera dikeluarkan tatkala kita ingat bahwa dalam keadaan puasa. Di dalam karyanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang berjudul Kitab Tuhfah Al-Muhtaj, diterangkan bahwa ketika seseorang makan dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal kecuali ketika yang dimakan banyak. Menurut kaul shah, karena lupa sampai makan dalam jumlah banyak adalah hal yang langka, tidak sering terjadi. Selanjutnya terkait merokok. Karena hal ini sering sekali dilakukan oleh orang yang biasa menggunakannya, meskipun tidak makan dan minum, merokok juga merupakan hal yang membuat batal puasa. Karena dengan merokok kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, dan pada umumnya juga merokok memiliki rasa yang bisa dirasakan oleh
lidah kita. Selanjutnya bekam. Bekam merupakan metode pengobatan yang mengeluarkan darah kita yang mengandung toksin dari badan manusia. Seperti yang kita tahu, jika tidak diperkenankan untuk mengeluarkan apapun yang ada dalam tubuh saat puasa, termasuk mengeluarkan darah. Karena itu bekam merupakan salah satu yang membuat batal puasa. Kemudian muntah. Saat puasa kita tidak diperkenankan untuk memasukkan ataupun mengeluarkan dari tubuh kita. Karena itu hal yang membuat batal puasa. Selanjutnya adalah muntah, entah itu disengaja maupun tidak kita sengaja. Selanjutnya ini terkhusus untuk bagi perempuan, yaitu haid dan nifas. Saat kita puasa, tubuh kita harus dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, hal yang membuat batal puasa bagi kaum perempuan adalah haid dan nifas atau darah setelah melahirkan. Karena pada dasarnya darah yang keluar pada saat haid dan nifas adalah darah kotor yang dapat membuat batal puasa. Kemudian suntikan. Pada umumnya saat kita disuntik, kita akan dimasukkan obat serta cairan yang baik untuk tubuh kita. Karena itu suntikan merupakan hal yang membuat batal puasa. Cairan yang masuk ke dalam tubuh bisa menghilangkan rasa haus dan lapar pada tubuh. Kemudian berhubungan seksual. Melakukan hubungan seksual dengan suami atau istri di siang hari seperti ini dapat membuat batal puasa. Hal ini dikarenakan kita tidak bisa menahan hawa nafsu saat berpuasa. Jika kita berhubungan seksual saat berpuasa, maka kita diwajibkan untuk mengganti puasa serta membayar kifarat atau bisa juga disebut denda. Kemudian mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani atau sperma dapat membuat batal puasa. Pada umumnya kita mengeluarkan sperma jika kita terangsang oleh sesuatu atau nafsu. Namun jika keluar air mani pada saat mimpi basah, maka puasa tidak mengalami batal. Kemudian menelan dahak. Jika seseorang mengeluarkan dahak yang sudah dikeluarkan ke rongga mulut lalu ditelan kembali dengan sengaja, maka hal ini dapat membatalkan puasa. Menurut beberapa pandangan atau pendapat ulama, dahak berasal dari pangkal hidung alias tidak keluar dari mulut, sehingga hal ini mirip dengan muntah dan memungkinkan seorang untuk menghindarinya. Kemudian berenang. Pada dasarnya berenang diperbolehkan saat berpuasa, namun kita harus menjaga agar tidak ada air yang masuk ke tubuh. Hal ini pastinya sulit untuk dihindari, jadi alangkah baiknya kita menunggu hingga waktu berbuka telah tiba untuk kita berenang. Kemudian murtad. Murtad merupakan salah satu yang dapat membatalkan puasa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa murtad merupakan hal yang membuat seseorang keluar dari agama Islam itu sendiri. Kemudian mengobati kemaluan atau dubur. Apabila melakukan pengobatan melalui kemaluan atau dubur atau melalui kedua-duanya bagi orang yang sakit dapat membatalkan puasa.
hal ini disebabkan karena obat yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga puasa menjadi batal. Kemudian emosi saat berpuasa, artinya kita menahan segala hawa nafsu mulai dari matahari terbit hingga terbenamnya. Apabila seseorang mengeluarkan emosi yang berlebihan saat puasa, hal tersebut tidak membuat puasa batal, hanya saja dapat mengurangi pahala puasa. Alangkah baiknya kita menghindari sikap ini juga agar pahala puasa kita tidak berkurang. Selanjutnya, memakan selain makanan pada umumnya, contohnya apapun yang masuk ke dalam mulut, baik menyegarkan ataupun tidak, bisa membatalkan puasa. Seperti kita tertelan batu kecil, serpihan terigu, atau obat-obatan. Intinya saat berpuasa kita tidak boleh menelan apapun ya kawan-kawan. Dengan mengetahui perilaku yang dapat membatalkan puasa, maka kita akan selalu menghindari perilaku tersebut. Jadi kita lebih siap menghadapi bulan puasa dan meraih kemenangan di akhir Ramadan nanti. Semoga bulan Ramadan kita tahun ini Allah beri kita ampunan, berkahnya, rahmatnya, serta kasih sayangnya, dan semoga kita bisa memaksimalkan ibadah dan amal kebaikan lainnya, karena di bulan Ramadan ini pahalanya sangat berlipat-lipat ganda dari bulan sebelumnya. Dan yang terakhir, semoga Allah mengizinkan kita untuk bertemu Ramadan tahun depan dengan segenap amal yang lebih sempurna lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta halal, minta ridha.